ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ramlu selaku moderator yang akan memandunya jalan presentasi dari kelompok 4 ke depannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuda Nasolina SIP MAP sebagai dosen pengampu mata kuliah Kompetensi Digital. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama itu adalah Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 23042054. Perkenalkan, nama saya Ibu Sadi dengan NIM 23042344. Saya Resti Isyanur Fadila dengan NIM 23042204. Saya Dewi Jemita dengan NIM 23042143. Perkenalkan, nama saya Chelsea Tunit dengan NIM 23042248. Kami akan menjelaskan output dari kuliah kerja lapangan yang mengunjungi instansi Kementerian Sekretariat Negara, yang itu berjudul JDIH, akses cepat regulasi tepat. Dan penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada SD Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu JDIH, Kementerian Sekretariat Negara. JDIH sendiri merupakan singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah, JDIH Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia merupakan pusat layanan informasi hukum yang berperan strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis hukum. JDIH Kemensetnek hadir untuk memastikan bahwa setiap regulasi dan produk hukum yang diterbitkan dapat diakses secara cepat, tepat, dan terpercaya oleh aparatur negara maupun masyarakat luas. Sebagai bagian dari JDIH nasional, JDIH Kemensetnek mengelola dan menyediakan berbagai dokumen hukum resmi yang telah diverifikasi keabsahannya. Dokumen-dokumen tersebut disusun dan disajikan secara sistematis serta terintegrasi dalam satu platform digital, sehingga memudahkan pengguna dalam menelusuri regulasi dan relevan sesuai kebutuhan. Keberadaan JDIH menjadi fondasi penting dalam menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya kesalahan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Resti. Selanjutnya terkait fungsi utama JDIH itu akan dijelaskan oleh Teguh. Kepada Teguh dipersilakan. Terima kasih atas dan kesempatan moderator. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi utama JDIH. Yang pertama yaitu pengelolaan dan pengimplementasian produk hukum. Nah, maksud di sini adalah yaitu menjalankan fungsi utama dalam pengelolaan dan pengimplementasian produk hukum yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara. Setiap dokumen hukum dihimpun, diklasifikasikan, dan dipelihara secara profesional agar selalu mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua yaitu fungsinya penyediaan akses cepat dan mudah terhadap regulasi. Nah, maksud di sini yaitu JDIH menyediakan akses cepat dan mudah terhadap regulasi. Sejalan dengan tuntunan pelayanan publik berbasis digital, masyarakat tidak lagi harus melalui prosedur birokrasi yang panjang untuk memperoleh informasi hukum, karena seluruh regulasi dapat diakses secara daring, apa saja dan di mana saja. Lalu yang ketiga fungsi utama JDIH yaitu dukungan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, masuk di sini yaitu JDIH Kemensetnek juga berperan dalam integrasi data hukum nasional, sehingga tercipta keseragaman dan keterpaduan informasi hukum antar instansi. Integrasi ini sangat penting untuk mendukung harmonisasi peraturan perundang-undangan dan mencegah tumpang tindih regulasi. Dalam lingkup internal pemerintahan, JDIH memberikan beban strategis terhadap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dengan menyediakan basis data hukum yang valid dan komprehensif sebagai rujukan utama bagi pimpinan dan pengambilan kebijakan. Mungkin sekian dari penyampaian saya mengenai fungsi utama JDIH. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Teguh
utama JDIH. Selanjutnya yaitu tentang layanan JDIH akan dijelaskan oleh Didi. Kepada Didi, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan JDIH Kemensetnek. JDIH Kemensetnek menyediakan berbagai layanan informasi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, produk hukum presiden seperti peraturan presiden dan keputusan presiden. Yang ketiga yaitu produk hukum kementerian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sekretariat negara, putusan dan instrumentasi hukum terkait yang relevan sebagai referensi. Informasi dan mendata hukum terverifikasi guna menjamin kekuatan dan keabsahan dokumen. Seluruh layanan tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan meningkatkan kualitas hukum terhadap pemanfaatan informasi hukum dan oleh pengguna. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Dini. Selanjutnya tentang manfaat dari JDIH akan dijelaskan oleh Chelsea. Kepada Chelsea, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi selanjutnya, yaitu manfaat JDIH bagi pemerintah dan manfaat keberadaan JDIH. Kemensetnek memberikan berbagai manfaat nyata. Di antara lain yang pertama yaitu menjamin ketepatan dan validitas regulasi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bernegara. Kemudian yang kedua, JDIH juga mempercepat akses informasi hukum sehingga mendukung efisiensi kerja aparatur negara dan kebutuhan akademik maupun profesional masyarakat. Lalu yang ketiga, JDIH juga berkontribusi dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah. Dengan akses informasi hukum yang terbuka, JDIH turut meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat sehingga terciptanya budaya hukum yang lebih kuat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Chelsea. Selanjutnya kesimpulan dari materi kami itu akan disampaikan oleh Irfan. Irfan, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dapat saya simpulkan bahwa JDIH Kemensetnek negara merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintah yang berbasis hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui pengelolaan dan penyediaan dokumen hukum resmi yang terintegrasi dan terverifikasi, JDIH Kemensetnek memastikan terwujudnya kepastian hukum serta kemudahan akses informasi hukum bagi aparatur negara dan masyarakat. Dengan dukungan teknologi digital, JDIH Kemensetnek mampu mempercepat layanan informasi hukum, mendukung perumusan kebijakan yang tepat, serta mendorong pelayanan publik yang efektif dan efisien. Komitmen terhadap akses cepat, regulasi tepat, dan pelayanan transparan menjadikan JDIH Kemensetnek sebagai pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan budaya sadar hukum di Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irfan. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan dan menjelaskan dari kelompok 4 terkait JDIH akses cepat regulasi tepat. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada kata-kata dari kami yang salah, kami ucapkan permohonan maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.